Indonesia siap kebanjiran HP terbaru di 2026. Dari flagship super kencang sampai mid-range, semua sudah lolos TKDN dan siap resmi dijual di Indonesia. Jadi, kalau kalian penasaran HP apa aja yang bakal masuk di Indonesia pada awal 2026 ini, mending tonton video ini sampai habis. Indonesia merupakan salah satu pasar HP terbesar di Asia Tenggara. Data market share terbaru menunjukkan dominasi sejumlah merek besar seperti Samsung, Oppo, Xiaomi, Apple, dan Vivo. Dengan Samsung memimpin pasar pada akhir 2025 diikuti Oppo dan Xiaomi di posisi teratas seperti yang dilaporkan dari StatCounter Global Stats. Namun, regulasi pemerintah Indonesia turut menentukan dinamika pasar gadget di Indonesia. Setiap HP yang dijual secara resmi harus memenuhi tingkat komponen dalam negeri atau TKDN, yakni presentasi komponen lokal yang wajib ada dalam perangkat tersebut, sebagai upaya mendukung industri domestik dan menciptakan lapangan kerja. Aturan KBLI terbaru bahkan menetapkan persentase TKDN minimal sekitar 35%, meliputi aspek manufaktur, pengembangan aplikasi lokal, hingga perangkat lunak embedded. TKDN sempat menghalangi iPhone untuk dijual di Indonesia hingga Apple berinvestasi ratusan juta dolar untuk memenuhi aturan lokal. Dalam konteks pertumbuhan besar, menurut laporan IDC, total pengiriman HP Indonesia tumbuh signifikan mencapai puluhan juta unit dengan kontribusi perangkat 5G mencapai porsi signifikan di tahun 2025. Menoleh ke tahun 2025, pasar HP Indonesia diramaikan Samsung Galaxy A series dan S25 series. Ada juga Xiaomi atau Redmi yang memimpin pasar mid-range. Kemudian Oppo, Vivo, Realme, iQOO yang kuat di performa dan kamera, serta Apple yang tetap dominan sebagai simbol premium meski terkendala TKDN. Tren konsumen di 2025 juga menunjukkan peningkatan minat pada HP 5G, baterai besar, kamera kelas flagship, serta nilai performance for price di segmen mid-range seperti dikutip dari laman resmi Counterpoint Research. Sepanjang 2025, merek global menyesuaikan strategi ke pasar Indonesia dengan lebih dulu mengurus TKDN dan postel, fokus pada mid-range sebagai penopang penjualan, meski flagship tetap diminati, serta mengandalkan fitur modern seperti layar high refresh rate, kamera besar, dan 5G yang cepat diadopsi konsumen. Selain itu, secara global segmen premium masih dikuasai Apple dan Samsung, sementara merek China seperti Xiaomi, Oppo, Vivo, dan Realme fokus memperluas pasar di kelas menengah hingga bawah. Memasuki tahun 2026, berdasarkan pantauan data sertifikasi TKDN dan postel, sudah ada belasan HP yang dipastikan siap masuk pasar pada kuartal pertama tahun 2026. Beberapa hal menarik terkait komitmen tersebut. Yang pertama, yaitu tren peluncuran tetap quarterly, artinya model yang global launch biasanya akan mengikuti ke Indonesia dalam 2-3 bulan. Lalu, ada data histori menunjukkan bahwa produk yang dirilis awal tahun cenderung bertahan di pasaran minimal 1-2 tahun tergantung respon konsumen dan inovasi kompetitor. Lalu, sertifikasi pra-rilis mengindikasikan kesiapan distributor dan pabrikan untuk menghadapi persaingan pasar domestik dengan strategi stok yang agresif, serta kebijakan TKDN yang ketat membuat perusahaan harus memperhatikan aspek lokal, mulai dari kemitraan dengan penyedia komponen lokal hingga investasi fasilitas. Nah, ini nih HP-HP yang dipastikan masuk ke Indonesia pada awal 2026 berdasarkan pengajuan TKDN dan data sertifikasi Q1 2026. Yang pertama ada Red Magic 11 Pro. Awal 2026 dibuka oleh Red Magic 11 Pro, HP gaming yang resmi rilis di Indonesia pada 8 Januari 2026. Ponsel ini menjadi yang pertama di dunia dengan sistem pendingin cair internal, dirancang untuk menjaga performa tetap stabil saat gaming berat. HP ini mengusung Snapdragon 8 Elite Gen 5, layar AMOLED dengan ukuran 6,85 inci dengan refresh rate 144 Hz, baterainya 7500 mAh dengan fast charging 80 Watt, serta kamera 50 megapiksel dan kamera selfie-nya 16 megapiksel. Untuk harganya, 12256 GB dibanderol dengan harga $699 atau sekitar 11,6 juta rupiah. Kemudian untuk 16512 GB dibanderol dengan harga $849 atau sekitar 13,3 juta rupiah. Sedangkan untuk 24 1 TB dibanderol dengan harga $999 atau sekitar 16,6 juta rupiah. Yang kedua ada Poco F8 series.
Setelah debut global di Bali, Poco F8 Pro dan Poco F8 Ultra dipastikan segera rilis di Indonesia. Keduanya sudah terdaftar di TKDN dan Postel, menandakan peluncuran tinggal menunggu waktu saja. Poco F8 Pro hadir sebagai flagship killer dengan Snapdragon 8 Elite, layar AMOLED 6,59 inci, 120Hz, baterainya 6210 mAh dengan fast charging 100W, serta kamera 50MP OIS dan telefoto 2x5 zoom dan selfie 20MP. Sementara itu, Poco F8 Ultra tampil flagship dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, layar AMOLED 6,9 inci, baterainya 6500 mAh dan fast charging 100W plus wireless charging 50W, serta kamera 50MP dan selfie-nya 32MP. Untuk harganya, Poco F8 Pro varian 12/256GB dibanderol dengan harga $579 atau sekitar 9,6 juta rupiah. Sedangkan untuk varian 12/512GB dibanderol dengan harga $629 atau sekitar 10,4 juta rupiah. Sedangkan Poco F8 Ultra varian 12/256GB dibanderol dengan harga $729 atau sekitar 12,1 juta rupiah. Kemudian untuk varian 12/512GB dibanderol dengan harga $799 atau sekitar 13,3 juta rupiah. Yang ketiga ada Huawei Nova 14 Pro. Huawei Nova 14 Pro dipastikan hadir di Indonesia dengan kamera utama 50MP yang sudah mendukung OIS. Sistem kameranya dilengkapi telefoto 12MP OIS, 3x optical zoom, dan ultrawide 8MP. Ponsel ini mengusung layar LTPO OLED 6,78 inci beresolusi 1224 x 2776 pixel dengan refresh rate 120Hz. Performa ini ditopang Kirin 8020 dengan baterai 5500 mAh dengan fast charging 100W, serta menjalankan HarmonyOS terbaru dengan ekosistem app gallery yang makin lengkap. Buat harganya, varian 256GB dibanderol dengan 3.499 yuan atau sekitar 7,9 juta rupiah. Sedangkan varian 512GB dibanderol dengan harga 3.799 yuan atau sekitar 8,6 juta rupiah. Yang keempat ada Samsung Galaxy S26 series. Samsung Galaxy S26 series yang terdiri dari Galaxy S26, S26 Plus, dan S26 Ultra. Seri ini disebut akan memakai dua chipset, yakni Exynos 2600 untuk varian reguler dan plus, serta Snapdragon 8 Elite Gen 5 untuk versi global. Meski ada bocoran Galaxy S26 Ultra, di Korea Selatan tetap menggunakan Exynos. Dari sisi desain, ketiganya tampil lebih modern dengan sudut bodi melengkung dan bingkai kamera seragam. Tidak lagi mengusung desain frameless seperti generasi sebelumnya. Untuk harganya ya, kami belum mengetahui sih kisaran harganya, dikarenakan perilisan global ini diprediksi bakal meluncur pada akhir Februari 2026. Yang kelima ada Xiaomi 17 dan Xiaomi 17 Ultra. Xiaomi 17 dan Xiaomi 17 Ultra dipastikan masuk ke Indonesia dan diperkirakan rilis Maret 2026 setelah debut global. Xiaomi 17 mengusung layar LTPO OLED 6,3 inci 120Hz dan ditopang Snapdragon 8 Elite Gen 5, baterainya 7000 mAh serta kamera triple 50MP. Sementara itu, Xiaomi 17 Ultra fokus kamera dengan sensor 1 inci Leica, periskopnya 200MP, layar LTPO AMOLED 6,9 inci dan baterainya 6800 mAh. Untuk harganya, Xiaomi 17 varian 12/256GB dibanderol dengan harga 4.499 yuan atau sekitar 10,57 juta rupiah. Kemudian, untuk varian 12/512GB dibanderol dengan harga 4.799 yuan atau sekitar 11,27 juta rupiah. Dan untuk varian 16/512GB dibanderol dengan harga 4.999 yuan atau sekitar 11,74 juta rupiah. Nah, untuk Xiaomi 17 Ultranya nih, varian 12/512GB dibanderol dengan harga 6.999 yuan atau sekitar 16,7 jutaan rupiah. Kemudian untuk 16/512GB dibanderol dengan harga 7.499 yuan atau sekitar 17,8 jutaan. Dan untuk 16 1TB dibanderol dengan harga 8.449 yuan atau sekitar 20,2 jutaan rupiah. Yang keenam ada Oppo Reno 15 series. Oppo Reno 15 dan Reno 15 Pro Max dipastikan rilis di Indonesia. Oppo Reno 15 versi global memakai Snapdragon 7 Gen 4, layar OLED 6,59 inci, refresh rate 120Hz, baterainya 6500 mAh dengan fast charging 80W, serta kamera 50MP dan telefoto 50MP 3,5x optical zoom. Sementara Oppo Reno 15 Pro Max ditenagai Dimensity 8450 dan diprediksi unggul di sektor kamera. Untuk harganya, Oppo Reno 15 dibanderol mulai dari 3.822 yuan atau sekitar 9,1 jutaan.
Sedangkan untuk Oppo Reno 15 Pro Max dibanderol dengan harga 5.586 yuan atau sekitar 13,3 juta rupiah. Yang ketujuh, ada Vivo V70. Vivo V70 dipastikan rilis di Indonesia dengan Snapdragon 7 Gen 4 dengan RAM hingga 12 GB, layar AMOLED 6,59 inci, 120Hz, kamera 50 megapiksel OIS plus periskop 50 megapiksel, 3 kali optical zoom, serta baterai 6500 mAh dengan fast charging 90 watt. Buat harganya, Vivo V70 ini dibanderol mulai dari 3.486 yuan atau sekitar 8,3 jutaan rupiah. Yang kedelapan ada Redmi Note 15 series. Redmi Note 15 series dipastikan hadir di Indonesia dengan 4 model, yakni Redmi Note 15, Note 15 Pro, dan Note 15 Pro Plus setelah lolos TKDN dan Postel. Redmi Note 15 4G dan 5G sama-sama punya layar AMOLED 6,77 inci, 120Hz, dan kamera 108 megapiksel, dan pakai Snapdragon 6 Gen 3 dengan kapasitas baterai 5520 mAh dengan fast charging 45 watt serta kamera ultrawide 8 megapiksel. Redmi Note 15 Pro dan Pro Plus sama-sama mengusung layar AMOLED 6,83 inci, refresh rate 120Hz, dan kamera 200 megapiksel udah OIS. Buat Redmi Note 15 Pro pakai Dimensity 7400 Ultra dengan baterai 6580 mAh dengan fast charging 45 watt. Sedangkan Redmi Note 15 Pro Plus memakai Snapdragon 7S Gen 4, kapasitas baterai 6500 mAh dengan fast charging 100 watt. Buat harga Redmi Note 15 varian 618GB dibanderol dengan harga 999 yuan atau sekitar 2,2 juta rupiah. Kemudian untuk varian 818GB dibanderol dengan harga 1099 yuan atau sekitar 2,5 juta rupiah. Kemudian untuk varian 825GB dibanderol dengan harga 1299 yuan atau sekitar 2,9 juta rupiah. Dan yang terakhir ada varian 1225GB dibanderol dengan harga 1499 yuan atau sekitar 3,4 juta rupiah. Untuk Redmi Note 15 Pro varian 825GB dibanderol dengan harga 1499 yuan atau sekitar 3,4 juta rupiah. Kemudian untuk 1225GB dibanderol dengan harga 1699 yuan atau sekitar 3,8 juta rupiah. Dan yang terakhir ada varian 12512GB dibanderol dengan harga 1899 yuan atau sekitar 4,3 juta rupiah. Nah, ini nih yang paling tinggi, Redmi Note 15 Pro Plus varian 1225GB dibanderol dengan harga 1999 yuan atau sekitar 4,5 juta rupiah. Kemudian untuk varian 12512GB dibanderol dengan harga 2199 yuan atau sekitar 5 juta rupiah. Dan yang terakhir ada 16512GB dibanderol dengan harga 2399 yuan atau sekitar 5,4 juta rupiah. Nah, yang ke-9 adalah Tecno Camon 50. Tecno Camon 50 dikabarkan akan segera hadir di Indonesia sebagai penerus Camon series dan masih mendukung jaringan 4G. Meski bocoran detailnya terbatas, ponsel ini disebut ditenagai MediaTek Helio G200 dengan baterai 6500 mAh yang mendukung fast charging. Seperti seri Camon sebelumnya, sektor kamera diprediksi menjadi keunggulan utama Tecno Camon 50. Untuk harganya mulai dari 840 yuan atau sekitar 2 jutaan hingga 1250 yuan atau sekitar 3 jutaan rupiah. Yang 10 ada iQOO Neo 11. iQOO Neo 11 dipastikan akan hadir di Indonesia setelah lolos TKDN bersamaan dengan iQOO Z11X. Ponsel ini sebelumnya sudah debut di Cina dan mengusung Snapdragon 8 Elite yang dipadukan dengan chip Q2 Supercomputing. iQOO Neo 11 hadir dengan layar LTPO AMOLED 6,82 inci 144Hz, baterainya 7500 mAh dengan fast charging 100 watt, serta kamera utamanya 50 megapiksel dan 8 megapiksel untuk ultrawide-nya. Buat harganya, varian 2256GB dibanderol dengan harga 2.599 yuan atau sekitar 6 juta rupiah. Kemudian 16256GB dibanderol dengan harga 2.899 yuan atau sekitar 6,7 juta rupiah. Kemudian 12512GB dibanderol dengan harga 2.999 yuan atau sekitar 7 juta rupiah. Lanjut untuk varian 16512GB dibanderol dengan harga 3.299 yuan atau sekitar 7,7 juta rupiah. Dan yang terakhir ada varian 16GB 1TB dibanderol dengan harga 3.799 yuan atau sekitar 8,8 juta rupiah. Yang ke-11 ada Realme GT8. Realme GT8 sendiri sudah meluncur di Cina dan ditenagai Snapdragon 8 Elite. Ponsel ini mengusung layar 6,79 inci beresolusi 1440 x 3136 pixel dengan refresh rate 144Hz serta baterainya 7000 mAh dengan fast charging 100 watt. Sektor kamera menjadi andalan dengan kamera utama 50 megapiksel OIS, periskop telefotonya 50 megapiksel OIS, dan ultrawide-nya 8 megapiksel.
Buat harganya, varian 12.256GB dibanderol dengan harga 2.899 yuan atau sekitar 6,7 juta rupiah. Kemudian varian 16.256GB dibanderol dengan harga 3.199 yuan atau sekitar 7,4 juta rupiah. Dan untuk varian 12.512GB dibanderol dengan harga 3.399 yuan atau sekitar 7,9 juta rupiah. Sedangkan varian 16.512GB dibanderol dengan harga 3.599 yuan atau sekitar 8,4 juta rupiah. Dan yang terakhir ada 16GB 1TB dibanderol dengan harga 4.099 yuan atau sekitar 9,5 juta rupiah. Nah, ini nih yang terakhir, ada Honor X7D dan X9D. Honor X7D dan Honor X9D juga siap rilis di Indonesia. Honor X7D unggul di kamera 108MP dan bodi tangguh IP65. Sedangkan Honor X9D menawarkan IP69K, baterainya 8300 mAh dan layar AMOLED 6,79 inci dan Snapdragon 6 Gen 4. Untuk harganya, Honor X7D mulai dari 221 USD atau sekitar 3,7 juta rupiah. Sedangkan Honor X9D mulai dari 348 USD atau sekitar 5,9 juta rupiah. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah ada daftar HP yang kalian tunggu buat masuk ke Indonesia dan kalian pastinya bakal beli nih? Coba tulis di kolom komentar. Segitu dulu kali ya video yang bisa gue sampaikan. Jangan lupa like, share, subscribe. Yuzon Tech by Yuzon Indonesia. Gua pamit. Bye.